Sama seperti Yesus. Yesus mengaku utusan dia. Utusan itu apa? Kalau dalam Al-Quran An-Najm ayat 3, kalau dalam Bible Yohanes 3:34, penyampai firman. Lalu coba nanya, Yesus, siapa saksinya kamu ini utusan menerima firman? Yesus jawab dalam Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Sama seperti Nabi Muhammad, wa kafa billahi syahida, Allah yang menjadi saksi. Sama. Jadi abang jangan nanya siapa saksinya, karena semua para nabi mengatakan cukup Allah yang menjadi saksi. Kalau Al-Quran, Nabi Muhammad ada di surat Al-Fat ayat 28. Kalau Yesus saksinya adalah Allah, Yohanes 5:37. Itu bang ya. Oke, lanjut. Baik Pak, terima kasih penjelasannya. Ya, izin Bang Jack Irwan kalau bisa open cam ya. Anda Kristen kan? Iya, cuman saya lagi berantakan rambut saya nih. Gak apa-apa, biar fair brother. Karena ini pendeta ini. Ini pendeta nih Pak. Pak Ed siap-siap ya. Ini pendeta nih yang jawab kayak gimana. Pak Ed dengarkan aja jawabannya pendeta nih. Saya disuruh open cam, kamu nggak open cam, Pak Diamat. Ini open cam semua loh, narasumber open cam. Saya nggak ngomong. Kamu juga open cam dong. Saya hostnya, nggak mungkin brother. Nggak open cam saya karena saya nggak ngomong. Saya hostnya di sini. Ini narasumber open cam. Ardiansa, Catata open cam, narasumber kan? Lanjut. Ya, oke. Gak usah lah masuk open cam lah. Ya. Ya udah, Bapak. Ini dengerin Pak Ed dengerin ya. Dengerin Pak Ed ya. Dengerin. Pertanyaan saya, Pak Jack. Bang Jack. Ketemu lagi aku sama Bang Jack. Ya, tapi Bang Jack ini nggak menghujat ya, santai aja, tenang aja Pak Ed. Ya. Oke, pertanyaan saya. Tadi kan soal yang penulisan kan. Pertanyaan saya, kapan Yesus pernah memberikan legitimasi penulisan terhadap Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Dengarkan Pak Ed jawabannya. Oke, jawab ya. Dengar ya, pertanyaan. Pergilah, ya. Pergilah. Sama dong Bang. Ke segala bangsa. Ya kan? Sama dong, sama Pak Ed tadi. Tunggu sebentar, lalu. Tunggu Berarti kalau lebih dari satu orang bernilai benar. Oh, nggak bisa lah. Enak aja. Gimana coba? Yohanes 21 ayat 25 pun berkata, ini dulu ya. Ya. Dia bilang dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskan. Dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Nah, ayat 25 ya. Saya nggak tanya itu. Masih banyak. Tunggu sebentar dulu, jadi potong dulu. Silakan. Jadi kebiasaan, adikku Adrian ya. Silakan. Masih banyak hal-hal lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semua itu harus kutuliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Itu yang pertama Jadi kesimpulannya. Kapan Yesus memberikan legitimasi kepada penulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Iya, ikan ayatnya ada. Suruh pergi ke pergi ke segala bangsa, ya kan? Jadikan semua bangsa muridku. Apa perbedaan pergilah dan tulislah? Apa bedanya, Pak? Bedanya pergilah dan tulislah apa? Pertanyaannya sekarang, kalau ke seluruh dunia, apakah bisa? Enggak, saya enggak tanya itu. Pertanyaan saya, apa perbedaan tulislah dengan pergilah? Bedanya apa? Beda. Iya beda. Sebentar dulu. Dia juga dijawab beda kok. Nih pendetanya Pak Ed, silakan. Sebentar. Ini pendeta Pak Ed. Pendeta ini. Ini sebentar. Ya, gimana? Pergi itu, ya kan? Semua itu kan terbatas. Tetapi cara yang baik adalah zaman dulu aja udah tahu orang. Saya nggak tanya itu.
Saya tanya perbedaan. Saya nggak tanya itu. Di mana Yesus memberikan legitimasi penulisan? Yang saya tanya penulisan kitab Matius, kitab Markus, kitab Lukas, kitab Yohanes. Ini kan beda orang kan? Empat ini kan. Oke, saya tanya satu dulu ya. Di mana Yesus memberikan legitimasi penulisan terhadap Markus dulu yang saya tanya. Di mana Yesus ngomong ke Markus? Ngomong gimana coba? Saya mau tanya coba. Legitimasi penulisan bebas. Ngomong Dikasih gimana? contoh Ngomong mungkin. gimana? Dikasih contoh Bang Ardi, dikasih contoh ke saya Coba, coba. maunya ngomong gimana? Dikasih contoh. Oke, legitimasi itu ngerti nggak, Bang Jack? Ngerti nggak legitimasi itu apa? Ngerti. Apa? Ngerti. Mengesahkan. Memberikan pengesahan kan? Iya. Nah, oke. Ya. Di mana Yesus memberikan pengesahan terhadap penulisan? Ingat ya, penulisan sekali lagi, penulisan Markus di mana? Ketika Yesus menyuruh murid-muridnya pergi, itu artinya dia memberikan kuasa. Kok lucu? Dia memberikan kuasa untuk supaya memberitakan tentang Saya nggak tanya itu. Ayo. Saya tanya secara khusus di mana Yesus memberikan legitimasi penulisan kitab Markus. Makanya kan saya bilang kalau dia memberikan legitimasi itu ketika dia menyuruh pergi itu legitimasi. Legitimasi untuk pergi atau untuk menulis? Semuanya itu mencakup. Semuanya. Nah, makanya Ardian itu kebiasaan ketawanya doang. Cuma nggak paham gitu. Oh, ditanya penulisan kok pergi loh. Tadi Ardian abang itu sendiri yang bilang Ya, bahwasanya ya. pergi dengan tulisan itu berbeda, betul nggak? Secara gini loh, secara tulisan berbeda. Betul Ini nggak? ketawa, sorry, dengar ya, bentar. Ketawamu itu cuma untuk menutupi supaya kamu Biasa tertawa. aja, aku kan emang kayak gini, Bang Jack. Bang Ya, Jack agak makanya kenal itu- aja loh. Bukan, Aku itu kan emang mesti kayak dirubah, gini. Adikku itu mesti dirubah. Dirubah, itu nggak bagus. Ya, Karena ya itu udahlah. artinya diskusi ini nggak bagus. Oke ya. Ya udahlah, aku penjelasannya. rubah. Host aku rubah ya, aku berubah dulu. Ketika Yesus menyuruh pergi, artinya perginya ngapain? Memberitakan Injil. Ketika dia memberitakan Injil, disitulah legitimasi itu diberikan. Entah caranya untuk pergi, entah bagaimana cara untuk Ini ditulis. bentar Bang Jack, tidak ada yang tamat sekolah dasar ya ini orang-orang Kristen ini. Mohon maaf. Nggak ada yang tamat sekolah dasar nggak kalian ini? Bukan nggak tamat sekolah dasar, kalian yang nggak paham sama tahu. Intelijensi kalian tuh kurang. Pak Ed, selamat menikmati ya. Kalian tuh Pak Ed, kurang gitu loh. selamat menikmati ya. Ya, maka saya bilang ada kan ketika Tuhan Yesus memberikan legitimasi kepada murid-muridnya. Contohnya pernah dia bilang kan, kamu pergi berdua, jangan bawa apa-apa. Ya kan? Itu legitimasi untuk memberitakan Injil. Lalu dia bilang lagi, pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku. Itu legitimasi. Lalu legitimasi itu, ya kan? Bagaimana caranya? Murid-murid itu bukan orang bodoh. Kalau mereka pergi kemana-mana, mereka nggak bisa. Apa Mereka definisi membuat surat. Sekarang saya tanya, pergilah itu perintah untuk apa, Pak? Memberitakan Injil. Enggak, saya tanya pergilah itu perintah untuk Oke. Memberitakan Injil. enggak, saya tanya makanlah itu perintah untuk apa? Makanlah itu perintah untuk Makan. makan, pinter. Minumlah perintah untuk Minum. minum. Kok cuma begitu doang? Nah, maka tunggu sebentar. Pergilah Nih, perintah nih untuk ya, dengar Pergi. ya, dengar ya. Tunggu sebentar. Nih, kacau kali, Bang. tunggu sebentar. Ini ayat yang saya bacakan ya. Ya. Ayo berdiskusi yang enak. Ya, adikku berdiskusi yang enak. Pergilah. Iya enak, dari tadi juga enak. Aku Jadi- ketawa-tawa mulu loh tadi, Pergilah, Bang Jack. jadikanlah. Gak usah baper lah, Bang. Bukan Baperan baper. gak suka, aku gak mau baperan. Bukan Enggak. baper. Adikku sedang menertawakan diri sendiri begitu. Pergilah, jadikanlah semua pergilah ya. Dan beritakan Injil. Berita Injil itu bisa lewat langsung secara kata-kata, bisa secara tulisan.
Jelas gak? Kalian percuma bikin punya soundcard ketawa-ketawa doang. Orang akan menertawakan. Nggak ada kalian. soundcard Bang Jack. Aku nggak pakai soundcard sama sekali. Aku nggak Oh, itu suka si pakai Fandi. soundcard. Si Fandi itu pakai ketawa-ketawa gitu percuma. Enggak. Paham kalian? Izin ya bang ya, izin ya. Ya berarti lucu. Ya bang, Bukan. bang Jack ya Pak Pendeta izin Pak Lucu itu Pendeta bisa kami. menertawakan orang, bisa menertawakan diri sendiri loh. Ya bang Jack, Pak Pendeta izin ya. Kami ini di Komal ini bang, kami itu sangat benci dengan kebodohan. Itu kami sangat benci itu bang. Sama, kami juga benci orang yang Benci bodoh, kali tapi dengan nggak kebodohan. Pinter, merasa pinter tapi nggak nyampe gitu loh. Kami juga Ini sama. kalau diuji di Apa internal lagi, akademisi, brother, Anda ini Kamu akan jangan jadi akademisi bahan sama saya. lelucon. Jadi bahan Kamu tertawaan kan saja. akademisi sama saya, Fandi. Kamu Udah, aku tanya ke Pak Ed aja. Aku tanya ke Pak Ed. Tunggu dulu Bang Jack. Aku tanya ke Pak Ed dulu. Pak Ed, monitor Pak Ed, dibuka mute-nya. Pak Ed, dibuka mute-nya. Saya punya bakwan. Saya punya bakwan. Ini kelihatan nggak Pak Ed bakwan saya? Dan ini enak nih. Ini enak. Terus saya begini, Pak Ed, makanlah bakwan saya. Perintah untuk apa, Pak? Makanlah bakwan saya. Perintah untuk apa? Ya perintah untuk makan. Oke, ketika Pak Ed sudah makan, kemudian belepotan di sini, Pak. Belepotan di sini. Terus saya bilang gini, Pak Ed, itu belepotan di mulut. Usaplah mulutnya Bang Ed. Itu perintah untuk apa, Pak? Usaplah. Ini perintah untuk apa, Pak? Untuk menghapus ininya, mengusap. Mengusap. Betul nggak? Ya. Ya. Itu perintah khusus atau perintah umum? Perintah umum. Khusus lah. Kan usaplah mulut. Gimana sih, Pak? Usaplah mulut. Kalau umum tuh iya, ya kan? Kalau perintah umum itu gini. Kalau perintah umum gini. Kalau perintah umum itu kan bisa saja misal diikuti atau tidak. gimana? Kan bisa saja diikuti atau tidak maksudnya. Waduh, diikuti atau tidak? Ya ya udahlah, yang penting perintahnya lah. Yang penting perintahnya untuk mengusap ya, selesai ya. Oke. Oke, sekarang saya tanya, Bang Ed, tulislah tagihan apa ini? Bakwan yang saya beli. Oke. Tulislah tagihan bakwan yang saya beli. Itu artinya perintah untuk Suruh menulis menulis apa? bakwan yang dibeli. Ah, pinter. Laporan keuangan gitu ya. Ah, pinter. Pinter, bagus gitu. Pertanyaan saya kepada Bang Jack. Nah, saya jawab. Ayo Pak. Awal lagi. Tunggu dulu, saya Ayo. belum tanya. Pertanyaan saya. Kalian tuh. Tunggu dulu, apologetis belum gimana? tanya kok saya jawab. Ya, maksudnya saya jawab. Pertanyaan saya belum Masih selesai. pertanyaannya? Lu saya Ya. belum selesai. Oke. Pertanyaan saya. Apa perbedaan pergilah dan apa perbedaan tulislah? Apa bedanya? Oke, saya jawab ya. Ketika seorang murid ya pergi sekolah ya, disuruh sama orang tuanya. Nah, pergilah sekolah. Apakah cuma sekedar pergi? Ya Di iyalah, dalam pergi sekolah sekolahnya. kok. Ya, dia pergi, betul kan? Iya, Tapi pergi apa sekolah. di dalam perginya itu. Nah, saya jelaskan. Perintahnya untuk apa? Ya, Perintahnya untuk jadi apa? potong, jadi potong, jadi potong. Ini saya mau bisa jawab nih, tunggu bentar ya. Iya, Ya. iya, Ketika silakan, seorang silakan. anak- Tunggu. Ketika seorang anak, tunggu. Ketika seorang anak itu pergi sekolah, Heeh. apakah cuma pergi doang? Di sekolah dia nulis, dia baca, dia olahraga, dia makan, segala macam. Sama. Ketika Yesus suruh pergilah, kata Yesus. Di sana dia bukan hanya pergi memberitakan Injil. Oke, tapi juga saya menulis ikuti dan lain ya. Saya sebagainya. ikuti ya, Bang. Saya Udah ikuti ya. jelasin belum? Udah Berarti jelasin belum? berarti perintah sebentar. Saya tanggapi dulu dong. Masa nggak boleh? Iya, iya, berarti iya, boleh, perintah silakan. Berarti perintah orang tua untuk menyuruh pergi sekolah itu adalah Iya. semua kegiatan yang ada di sekolah itu berarti Iya. atas perintah orang Orang tuanya, tua. betul? Iya, iya. Oh, berarti termasuk tawuran dan bertengkar di sekolah, betul nggak? Wah, itu ya Kak, itulah kecerdasan Anda tuh. Itulah kecerdasan orang Islam. Loh, Itulah kecerdasan loh, orang bener nggak? Islam. Bener Iya, itulah kecerdasan orang Islam. Ya. Bener nggak? Saya tanya, bener nggak? Itulah Benar, kecerdasan. benar.
Anda menjawab pakai kebodohan Anda sendiri. Bener. Karena secara Itulah umum, kebodohan karena Anda secara sendiri. umum kan, Bang Jack bilang, Itulah kebodohan Anda Bang Jack sendiri. bilang bahwasanya pergilah Makanya- itu termasuk disuruh makanya menulis, itu. termasuk disuruh menghapus, ya kan, Makanya menghapus, menulis, itulah mentip, kebodohan Anda. ya kan, iya kan, Disuruh menyapu, tawuran, termasuk disuruh bertengkar nyolong- juga kan di sekolah. nyolong Itu karena atas makanan. perintah orang tuanya disuruh pergi, Iya. karena perintahnya secara umum. Ya nggak Itu salah nggak ada berarti hubungannya. anaknya, karena perintahnya Nggak ada umum. hubungannya. Nah, pergilah sekolah dengan baik. Udah nggak apa-apa, udah Hafal. bagus Bang Jack, luar biasa, mantap lah. Oke Pak Ed, Iya. selamat bertengkar ya. Kok bertengkar? Saya baik-baik aja kok. Maka ketika Yesus menyuruh pergilah. Di sana pergi dengan Injil, di situ ada kata menulis. Aduh ya Allah ya Rabbal Astagfirullahaladzim. Parah. Ustaz Tata mau masuk nggak? Udah aku capek ketawa. Ustaz Tata masuk. Iya. Cangkrik, Kalian cangkrik. tertawa yang nggak jelas. Pergilah itu loh. Gimana lah itu? Makanya adikku cuma sesempit itu cara mikirnya. Ya udah sempit, ya udah nggak apa-apa, udah. Pak Ed semoga terhibur Bagus tadi. dengan kesempitan ini. Ketika seorang anak disuruh sekolah, nak pergilah sekolah. Apa cuma pergi doang? Di sana dia nulis. Kenapa di sih sana dia dipaksakan baca, gitu, Bang Jack? Di sana Bang Jack. dia olahraga. Olahraga, Gitu. tawuran, kan segala Nah, macam tawuran itu di Anda. sekolah. Otak Anda itu yang Berkelahi negatif. di dalam sekolah. Ini kan Nah, umum yang kita bicarakan, mungkin Bang. orang tua nyuruh berkelahi. Ayo jawab. Bang Ayo Irwan, jawab. Bang Irwan, disuruh Ayo jawab. pergi, Bang Irwan, Nah, saya disuruh mau tanya. pergi, Jawab. disuruh Orang menulis, tua Bang mungkin Irwan. ingin tawuran. Tenang, Jawab. tenang. Jawab. Tenang. Pak Pendeta, izin Pak Makanya Pendeta. kalian tuh. Boleh ngomong Pak Pendeta? Izin. Dari tadi kau ngomong kok. Aku mau ngomong boleh? Aku belum pernah ngomong dari tadi. Boleh Pak Pendeta? Dari tadi yang ngomong siapa? Setan. Ardiansa. Oke Pak Pendeta, di-mute dulu ya. Jangan menertawakan kebodohan sendiri nanti. Lebih banyak orang yang tertawa. Pak Pendeta gini loh Pak Pendeta. Perintah pergi, misalkan saya disuruh orang tua saya, Fandi pergi beli minyak tanah, siap. Fandi pergi menyapu, siap. Itu kan perintah khusus Bang. Oke? Itu perintah khusus. Fandi pergi menulis, pergi tulis, itu perintah khusus Bang. Yang Anda tadi ungkapkan itu Anda membuat perintah khusus itu jadi perintah umum Bang. Berbicara pergilah itu berbeda dengan menulis. Itu perbedaannya ibarat antara ikan hiu dengan asap hiu. Itu bedanya. Jadi ketika kawan-kawan Kristen menyampaikan seperti itu, ibarat membuat ayat-ayat dalam Bible itu harus cocok dengan apa yang ditanyakan oleh orang, padahal itu tidak sesuai. Jelaskan dulu kalau kayak gini alamat. Oke, betul. Bang Jack ngerti SPOK nggak? Saya tanya, Bang Jack ngerti nggak SPOK itu apa? Udah mulai di mute nih. Enggak, aku tanya Bang Jack. Terus Bang Jack ngerti SPOK nggak? Kalian Enggak, mau saya ngomong tanya. Islam begitu sih. Kalau pertanyaan dijawab. Aku ngomong ini, oi. Aku ngomong. Iya, jadi mute saya. Ya aku tanya SPOK ngerti nggak? SPOK ngerti nggak? SPOK apa? Nah, yang ngerti nggak SPOK itu apa? Subjek predikat objek itu. Ya, K-nya apa K-nya? Keterangan. Subjek itu apa maksudnya? Ya apa dong, jelasin aja semua. Loh, ini pertanyaan lu. Subjek itu apa? Pertanyaan ini. Ya jangan ngetes orang, nggak boleh Adrian. Loh, Kamu nggak jelasin bisa aja. jawab nggak? Lah kalau nggak bisa jawab, Kan sudah bilang. Subjek, objek, predikat, keterangan. Sudah baik. Ya, udah ngomong subjek tadi. itu apa? Subjek Kamu itu jangan apa? ngetes Subjek itu apa? satu-satu. Saya ini bukan murid kamu. Iya, ini pertanyaan subjek itu apa? Oke, sekarang kamu jawab sendiri aja dulu. Kau ditanya Ya, nggak kok mau. subjek Kan itu saya- apa? Tadi kan sudah jawab tadi. Ya, subjeknya apa? Subjek apa? Ya, coba silakan. Ini pertanyaan. Ya, saya nggak mau jawab karena saya tahu kamu ngetes saya. Ayo. Ternyata nggak ngerti. Bukan nggak ngerti. Itu kamu ngetes orang. Berarti nggak ngerti. Ada Oke, pertanyaan. sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Tunggu sebentar. Oke, sekarang saya Tunggu tanya. sebentar ya. Perintah Tunggu ya. untuk menyuruh, sabar. Orang tua menyuruh siswa untuk pergi sekolah. Sekarang misal ya.
ada orang tua menyuruh anaknya untuk pergi sekolah. Misal anaknya namanya adalah Dion. Nah, Dion, pergilah kamu ke sekolah. Pertanyaan saya, yang mana subjek, yang mana predikat, yang mana objek, yang mana keterangan, yang mana? Kamu tuh diskusi sama saya terlalu berbuat-buat. Ditanya subjek, Lucunya predikat, ke bahasa. objek itu lu nggak ngerti Tunggu sebentar. Bukan nggak ngerti. Gimana? Itu pelajaran SD kelas 2 itu. Oke, kalau pelajaran SD kelas 2 ngerti nggak? Yang mana yang predikat, yang mana yang objek, yang mana yang keterangan, yang mana yang subjek, yang mana? Oke, sekarang saya jelasin dulu ya. Saya jelasin dulu pelan-pelan ya. Lu kalau disuruh ditanya lu. Jawab dulu. Ini pertanyaan dijawab, Bang Jack. Ini kamu, nih Ardian, ya adikku yang sopan santunnya luar biasa. Kamu mau ngomong masalah agama, lintas agama, mau ngomong masalah bahasa saya tanya. Masalahnya diskusi kita menggunakan bahasa itu yang jadi Nggak masalah. perlu. Kalau Bang Jack Itu sudah terbatas, jelasin. gini Bang Jack. Kalau Bang Jack terbatas Tuh, dengan sebentar. bahasa, Tadi. kalau Bang Jack terbatas dengan bahasa, kami susah diskusinya. Nggak usah susah. Tadi sudah dijelasin Nggak kok. usah susah. Saya Nah, bilang sekarang gini, saya kalau anak tanya. sekolah, Sekarang saya tanya, penyuruh anak untuk pergi ke sekolah, yang mana yang subjek, yang mana yang predikat? maka saya bilang tadi, kamu nggak bisa ngetes saya gitu loh. Ngerti gak? Pusing. Gini loh Bang Jack, ya dengerin. Loh, kemana? Oh nggak ada. Meloncat ke jurang. Gini Pak Ed, izin Pak Ed ya. Kita diskusikan menggunakan bahasa Indonesia, betul nggak Pak Ed? Pak Ed, Ya bang. kita diskusi menggunakan bahasa Indonesia. Pertanyaan saya, kalau ternyata Pak Ed dengan saya tidak sepakat dalam komunikasi, dalam bahasa, bisa nyambung nggak? Tidak sepakat dalam komunikasi. Iya, bisa nyambung nggak? Misal, gini, saya mengartikan makan adalah meneguk sebuah air. Pak Ed sepakat nggak? Makan itu meneguk sebuah air. Sepakat nggak Pak Ed? Ya karena kita sudah memahami bahwa makan itu adalah memasukkan bukan air ya, nasi. Enggak, saya Berarti nggak kita tanya tidak itu. sepakat. Pak Ed sepakat atau tidak? Itu pertanyaan saya. Sepakat nggak? Tidak. Ini namanya minum. Yang Pak Ed lakukan itu adalah makan menurut saya. Sepakat nggak Pak Ed? Bisa jadi kalau kita sudah menyepakati namanya minum, makan. Waduh, parah. Gimana lah ini? Aku harus gimana ini aku? Host nyerah. Nyerah. Ampun. Yang lain. Dah, saya tahu Prof Rio dah. Aku nyerah. Ampun lah. Aku dari tadi ngakak terus loh. Ngakak terus aku banget. Tapi Abang Ardiansa ini ada satu hal yang menarik tadi terkait tentang sains tadi ya. Aku minum bakwan dulu ya, bentar ya. Aku minum bakwan dulu. Maksud saya gini bang, kalau abang kan tadi menanyakan kalau kita menyepakati kata minum itu jadi artinya makan itu jadi Bang, ya bisa Bang aja. Ed, walaupun kita sepakati itu harus sesuai dengan kaidah, Bang, kaidah bahasa. Iya, Kalau itu tidak maksud sesuai nanti saya. orang bilang kita orang gila nantinya jadinya. Aduh. Ya kalau kaidah ya memang dari awal makannya makan. Gini kita kan gini Bang Ed. Kita kan punya otoritas tertinggi dalam bahasa Indonesia. Itulah Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu poin pertama. Nah, berbicara penulisan, tulislah dan pergilah, itu perintah tapi itu berbeda, Bang. Ketika disuruh pergi, itu beda dengan disuruh tulis. Betul. Sama disuruh tendang atau tampar itu berbeda. Betul. Itu perbedaannya, Bang. Jadi Betul. kalau ketika teman-teman Kristen itu berdasarkan dalil dalam Bible untuk menyatakan ternyata verifikasi Bible ini itu kan dari sampulnya, Bang, dari
dari kontennya. Mestinya sebelum kontennya kita harus selidiki dasarnya dulu. Dasar penulisan Bible. Ini dasar loh kita bicara. Oke. Kalau bicara isi Bible, ayat Bible itu sudah masuk konten. Itu sudah ke atas-atasnya. Yang dibawa-bawa dulu dasarnya. Siapa yang menyuruh Markus, Matius, Lukas, Yohanes untuk menulis Bible itu? Menulis ayat-ayat dalam Bible itu perjanjian baru. Kan Yesus itu nanti Yesus itu kan sudah wafat, sudah meninggal. Menurut keimanan teman-teman Kristen dia ke surga, ke langit sana ya, Uranon. Ya. Baru ditulislah itu Bible. Baru ditulis tanpa ada verifikasi dari Yesus, Bang. Oke. Kalau masalah itu kan oke lah tadi berdebat masalah bahasa pergilah. Tapi di saya ya sebagai orang awam itu kan ada kalimat setelahnya, Bang, penjelas menurut apa namanya, tulisan di kitab kami ada penjelas setelahnya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, gitu. Tapi ini persoalannya gini, Bang Ed. Dan selanjutnya ada ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ajarlah, ada. Setelahnya itu, Bang, penjelasannya. Yang saya tanya tulislah, Pak. Yang saya tanya tulislah. Ada nggak? Tulislah. Ya memang kalau enggak, artinya kan abang berkutat ditulislah. Tapi kalau masalah membedakan. Nah, sekarang saya tanya, kitab Bapak ini ditulis apa enggak? Iya dialami. Oke, siapa yang nyuruh nulis? Sekarang saya tanya. Nah itu tadi Bang saya bilang logika sederhana. Contoh gini, abang mengalami suatu kejadian yang baik lah, yang baik kan? Ya, Bang Ed, izin Bang Ed, ini kalau kita doktrin dengan akademis ini tidak akan ketemu. Dibuang dulu. Ini doktrin ini, Bang. Berbicara pergilah itu jadi tulislah, itu doktrin. Betul. Karena tidak ada secara spesifik, secara gamblang tertulis di dalam Bible Anda bahwa Yesus menyuruh Matius, Markus, Lukas, Yohanes tulislah itu Bible. Nggak pernah, nggak ada. Secara gamblang maupun spesifik. Tapi karena doktrin, jadi kita tidak akan ketemu karena Anda bawa ke sini doktrin Anda. Iman dengan data itu tidak akan ketemu. Kalau Anda bawa iman Anda untuk dialog, kami bawa data. Jadi nggak akan ketemu, Bang. Oke. Jadi simpelnya gini, Bang Ed, doktrin itu ditanggalkan dulu gitu kan. Tapi kita gunakan dari konstruk tulisan ya, Bang Ardiansa ya. Konstruksi tulisannya. Nah, setelah konstruksi tulisan itu, baru kita bisa memberikan jawaban berdasarkan konten dari tulisan. Nah, seperti itu, Bang Ed ya. Artinya apa? Kalau ada kalimat perintah, pergilah, maka kita pergi. Bukan dalam artian istilahnya itu menggunakan berbagai macam kegiatan, tidak, tetapi hanya disuruh pergi. Itu bahasanya. Tapi kalau bicara ajarkan, sekarang pertanyaannya ajarkan yang apa gitu kan? Padahal Yesus sendiri kan cuma hidup singkat banget, ajarkan yang mana gitu. Nah, ini sesuatu perintah yang tidak jelas atau ambigu itu, Bang Ed ya. Makanya dalam memahami Bible itu harus memahami konstruk tulisannya, berikut juga konten atau isi dari Bible. Ya itu. Jadi ini tadi Bang Ed, kita berbicara sebelum Bible itu ditulis. Sebelum ayat-ayat di dalam Bible Anda itu ditulis, itu kita berbicara di situ tadi Bang Ed. Saya rasa Anda paham pasti. Kita berbicara sebelum dalil ayat-ayat di dalam Bible Anda itu yang Anda dengan Bapak Pendeta tadi bacakan, itu sebelum ditulis. Jadi kami bertanya itu sebelum ditulis Bible ini, pernahkah Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus sebagai otoritas tertinggi memberikan verifikasi kepada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Woi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sini kalian. Tulis ini, tulis Bible ini. Tulis ini firman Tuhan ini, tulis. Itu nggak pernah. Makanya Bang Ardiansa tadi mengatakan bahwa tidak pernah ada satu orang pendeta pun, pastor pun, romo pun yang mampu, yang sanggup untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh Bang Ardiansa. Tepuk tangan. Nah, lihatlah tadi
kalau kita misalkan di dalam sebuah perkuliahan, kita ditanya A, kita jawab C, itu pasti akan jadi bahan olok-olokan, bahan tertawaan oleh orang-orang yang menyaksikan kita, yang menonton kita. Seperti tadi, ketika ditanya, itu kan sudah konten, sudah isinya. Sebelum ada isi ayat-ayat dalam Bible itu yang ditanyakan. Kapan Yesus menyuruh menulis? Gitu loh. Tapi Anda sudah menjawab, kontennya harusnya belum masuk ke situ kita. Itu masuk kritik teks. Belum masuk ke situ. Sebelum Bible ditulis, siapa yang memverifikasi? Mestinya kan Yesus. Dia memverifikasi, coba kau tulis itu. Sama seperti yang diceritakan oleh Bang Ardiansa tadi, Al-Quranul Karim. Bahwa baginda Rasulullah Nabi Muhammad setelah menyuruh sahabat menulis, beliau verifikasi kembali. Ini contoh ya. Said bin Sabit, coba apa yang kau tulis tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika baginda Rasulullah membacakan surah Al-Ikhlas misalkan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Disuruh lagi oleh baginda Rasulullah. Bahkan beberapa kali, Said bin Sabit, baca ulang yang saya sampaikan tadi. Dibacalah oleh Said bin Sabit. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kalau ada kesalahan, maka baginda Rasulullah Nabi Muhammad sendiri yang langsung memverifikasinya. Kalau misalkan baginda Rasulullah membacakan Qul huwallahu ahad, tiba-tiba Said bin Sabit mengatakan Qul huwallahu la, itu keliru, langsung diverifikasi langsung oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Makanya pertanyaan Bang Ardi tadi, siapa yang menyuruh orang-orang ini, Mama Luyo ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, untuk menulis Bible Anda? Saya rasa Anda pasti belum akan dapat menjawabnya, karena memang pertanyaan itu tidak ada jawaban. Pendeta dari manapun, saya yakin tidak akan bisa menjawab. Mungkin silakan Bang Ed bertanya lagi lah. Silakan Bang, apa Prof, silakan. Aku izin turun dulu sebentar lagi. Ini satu hal yang tadi ada pertanyaan menarik dari Bang Ardiansa, siapa astronomiawan siapa yang menemukan? Jadi jawabannya adalah Johannes Kepler di abad ke-16 atau tahun 1596. Artinya Al-Quran itu lebih dulu menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait tentang bintang tadi. Itu tambahannya Bang Ardiansa. Jadi jawabannya aja. Kalau misalnya secara saintis sedikit aja ya teman-teman, saya akan jabarkan dalam bentuk kebetulan saya orang fisikawan, jadi fisikawan ya, astrofisika biasanya. Nah ini ada fisikawan itu fisika pas waktu awan doang, awan itu artinya siang doang, malamnya enggak. Ini biasanya teman-teman astrofisika ya. Ini mungkin saya menggunakan rumus-rumus fisika ya Bang Ed ya. Jadi kalau menggunakan konsep fisika, di sini ada matahari, di sini ada bumi dan bulan mengitari. Di sini menggunakan konsep Johannes Kepler ya, perputaran bumi mengitari matahari. Di sini ada namanya garis tengah, ini namanya gaya gravitasi, atau menggunakan namanya percepatan sentripetal yang menggunakan rumus AS sama dengan mv kuadrat per R. Nah, artinya apa? Ini sudah ada dibuktikan di dalam Al-Quran, udah jelas gitu kan. Nah kalau yang saya turunkan ini ada rumus-rumus relativis Einstein gitu kan, menggunakan EMC kuadrat. Sampai sini. Jadi itu dulu tambahnya Bang Fandi Ahmad. Artinya Al-Quran sudah memberikan jawaban secara saintifik ilmiah dan juga sudah terbukti jawaban antara Al-Quran dengan sains. Itu aja tambahannya Bang Arya. Siap. Tapi nggak apa-apa, ini Pak Ed ini apa? Aduh, putus-putus ya aku ya. Putus-putus nggak? Enggak, lanjut Bang Ardi. Prof mau kemana Prof? Ada kepentingan Prof? Mau kemana? Sini aja lah. Tidur aku. Tapi kalau ada menarik nih, tak kasih lagi data ya, Bang Ed ya. Nah, ini mau. Karena Bang Ardiansa nyuruh. Jangan tidur. Nih, aku punya data. Ini kebetulan buku saya sudah saya terbitkan di 2017. Ya.
Ini buku saya tahun 2017 terkait tentang bintang ya, Bang Ed ya. Ini lengkap Al-Quran dengan saintis gitu kan. Di sini ada tentang Quran Al-Buruj ya, tentang rasi bintang. Kemudian Al-Hijr ayat 16 tentang menciptakan rasi bintang. Ini sudah sesuai dengan konsep fisika modern ya. Jadi konsep fisika modern lengkap ini Bang. Bahkan ada namanya bintang Sirius ya. Bintang Sirius. Nah, ini lengkap dengan bahasa fisikanya. Nah, jadi tenang. Jadi insya Allah Al-Quran bisa memberikan jawaban-jawaban terhadap saintifik gitu kan secara ilmiah. Ini tentang alam semesta ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan Bang Edi ini bisa sudah terjawab dengan buku saya ini. Lengkap ini. Bentar saya ambil contoh bintang Sirius ya. Bintang Sirius. Ini teori supernova, ledakan. Kemudian ini tentang black hole ya, lubang hitam ya. Kemudian juga bintang ini Arcturus ya. Demi langit dan Arcturus, tahukah kamu apakah arti Arcturus? Bintang yang bercahaya menembus. Ini tentang pulsar, bintang yang berdenyut ya kan. Nah, ini lengkap semua terkait tentang bintang. Kemudian di sini tentang bintang Sirius ya. Ini menarik bintang Sirius. Ternyata di dalam bintang Sirius ini ada di dalam Al-Quran An-Nazm ayat 49, dan bahwasanya dialah Tuhan yang memiliki bintang Syira. Nah, ternyata bintang Sirius ini, Bang Ed, ini ditemukan pada awal abad ke-21 oleh para ilmuwan. Nah, jadi itu, yaitu bintang Sirius A dan Sirius B, dan itu di dalam Quran Surah An-Najm ayat 49. Itu dulu teman-teman tambahannya. Terima kasih. Bang Ardian, aku izin pamit turun nanti. Makasih Prof. Makasih Prof. Assalamualaikum. Bang Bandi lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Prof. Ya kalau Pak Ed mau jujur ya kan. Kalau Pak Ed mau jujur dengan apa? Kami di sini bukan cuman ngomong doang loh Pak, tapi kami tunjukkan semua data Pak. Data kami tunjukkan Pak. Dan itu fakta Pak. Nggak bisa dibantah itu. Fakta itu. Nggak ada data yang bisa bantah itu Pak. Kenapa? Karena itu fakta yang terjadi memang gitu. Itu Pak. Bukan cuma sekedar teori ya, tapi itu fakta Pak. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam Islam. Nggak apa-apa Pak. Bapak mau beriman ke Quran atau tidak itu hak Bapak. Sama sekali bukan anu. Tapi kalau memang Quran itu hanya untuk orang-orang yang berpikir Pak. Jadi ya alhamdulillah. Jadi sejak adanya api ini banyak orang yang mu'alaf Pak. Dari Kristen itu pindah ke Muslim itu banyak Pak. Karena apa? Karena memang melihat kebenaran itu yang terjadi itu begitu. Ya Gunung Pelangi itu juga ada loh Pak. Bapak percaya nggak ada Gunung Pelangi Pak? Gunung Pelangi Bang, belum pernah dengar Gunung Pelangi. Oh, ada nih saya tunjukin. Oh, saya kurang gimana coba Pak? Saya kurang gimana? Coba, saya kurang gimana coba sama Bapak tuh coba. Saya kasih gitu kan. Iya Pak, saya kasih lagi ya. Tunggu, aku buka data dulu ya. Ether muncang katanya, yang di bawah ether muncang. Jangan, ini ya. Aku kasih ya Pak ya. Ya Bang. Di Kristen juga ada gereja Pelangi ya. Catatan. Ini Pak. Quran surat Fatir. Quran surat Fatir ayat 27 Pak. Ya. Bunyinya gimana? Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Bapak percaya nggak ada gunung warnanya merah? Sama gunung ada garis-garis putih dan macam-macam lah warnanya. Ini beraneka macam warna. Bapak percaya nggak? Pak Ed dijawab Pak Ed.
Halo Bang, Ya, Iya, dijawab, Bapak dijawab. percaya nggak? kalau ada apa tuh gunung-gunung warna merah kuning? Iya, gunung warnanya macam-macam. Oh iya percaya, bisa saja ada. Loh, emang kapan Pak ditemukan itu Pak? Waktu zaman Musa Mana ada? Wah. sudah ada itu Bang gunung-gunung. Nah, coba buktikan. Buktikan kalau zaman Musa itu, silakan. Gunung ini laut contohnya apa Bukan namanya? laut, gunung Pak, gunung. Gunung Sinai itu warna apa ya Gunung Sinai itu ya? Jadi nggak tahu. Artinya kan, Warna-warni nggak? Gunung Sinai itu warna warna-warni nggak? ya warna-warni pasti kan efek kejadian alam atau apa gitu. Iya, coba tunjukkan Pak, Gunung Sinai itu warna-warni. Coba kita buka ya, Gunung Sinai. Kita buka ya. Gunung Sinai. Coba kita buka. Bapak ini. Bang ada perintah dari dokter, pergilah tidur ketika ngantuk. Oh iya ya Pak, ini warna-warni ya Pak. Warna-warni banget Pak ini, keren. Warna-warni Pak. Tuh, Gunung Sinai nih. Gunung Sinai nih Pak, tuh. Nah tuh warna-warni kan? Oh iya warna-warni. Iya. Iya Ini itu aku- Bang, ada yang warna coklat, ada yang Apa? Ada yang apa? ada orange. Oh, ada orange, bagus, iya bagus. Matanya teman-teman di bawah masih sehat kan? Matanya Bang Fandi sehat nggak? Ya sehat lah Bang Ardi. Aduh. Ini warna apa ini? Oren. Enggak lah, warna gunung lah, warna batu apa segala macam. Warna coklat ini Pak. Coklat. Warna tanah ini Pak. Warna tanah Pak. Ada juga yang warna hijau Bang kalau di Indonesia karena banyak pohon. Saya nggak tanya itu. Saya tanya gunungnya. Iya kan warna-warni Bang. Beda nggak dengan ini? Yang dibayangin Bang Ed itu gunung lain mungkin. Beda nggak dengan ini? Ayo. Nah, itu kan efek alam aja Bang, kayak di Jawa kan. Ada gunung ini Bang, gunung yang warna ke apa namanya tuh kayak belerang gitu. Ya terserah lah. Dah. Kejadian alam aja itu Bang. Iya ya udah terserah. Udah. Ada susah kali Bang. Susah kali, sulit, memang ya. Memang ya, susah, Bang. Quran itu Bang Ed. memang benar. Iya benar Al-Quran itu Bang Ed. Karena Al-Quran itu mengatakan ketika ditunjukkan mukjizat kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad, orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu malah semakin tidak percaya dan mengatakan, wah itu sihir itu Nabi Muhammad itu. Sama seperti ini Bang, kalau kami menunjukkan kebenaran Al-Quran, Anda mengatakan, itu enggak begitu, ini kan ada dulu gini bla 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 bla. Sama. Jadi saya sedikit Bang ya, izin Bang Ardi, izin catatan ya. Iya Dinda. Baik. Gini Bang Ed. Saya mau mengutip salah satu statement dari salah seorang profesor ya yang ternama di Indonesia. Beliau bernama Prof. Said Api. Kata beliau gini, walaupun kebohongan itu lari secepat kilat, sewaktu-waktu kebenaran itu pasti akan mengalahkannya. Nah, ketika kebenaran itu terungkap, Bang Ed, reaksi seseorang itu menurut Imam Syafi'i hanya akan ada dua. Yang pertama, ketika kebenaran itu terungkap, maka orang pintar akan merenung. Orang bodoh itu akan menyangkal kebenaran itu. Ya contoh seperti abang tadi ini. Lanjut Bang Ardi. Iya, saran saya merenung dulu, Pak. Quran itu gini, Pak. Selama 1400 tahun, Pak. Selama itu pula Quran tidak pernah bisa dibantah, Pak. Gak ada sampai sekarang yang bisa membantah Quran, gak ada, Pak. Coba sebutkan siapa satu orang yang bisa membantah Quran bahwasanya Quran salah. Coba tunjukkan ke saya siapa orangnya, Pak. Sebutkan seorang profesor yang paling pinter yang bisa membantah Quran dan ternyata bantahannya itu benar dan Quran salah. Itu siapa orangnya? Bang Yosef itu biasanya bantah-bantah itu Bang.
Aduh. Kacau kali. Pak, kalau Bapak percaya nggak ada tiang langit bergoyang-goyang? Percaya nggak? Tiang langit bergoyang-goyang. Tiang langit untuk sekarang ini saya manusiawi bang, tiang langit bergoyang-goyang saya belum percaya, belum pernah lihat. Belum pernah lihat. Intinya Ya. benar atau salah itu Pak? Tiang langit bergoyang-goyang. Enggak, menurut Bapak benar akal atau salah? Anda. Menurut akal Anda, Bang Ya, Ed, menurut akal tiang Anda. Tiang langit itu ada nggak? Itu aja dulu. Kalau Yang dibayangin Dewi Persik. Jangan bayangin Dewi Persik. Ayo coba Pak. maksudnya di zaman sekarang, sains sekarang. Di zaman dulu sampai sekarang ada nggak tiang langit bergoyang-goyang? Dari zaman dulu sampai sekarang? Kalau di kisahnya bangsa Israel waktu itu ada namanya tiang apa ya, tiang awannya. Saya nggak tanya itu. Saya tanya tiang langit. Ada nggak zaman dulu tiang langit? Zaman dulu ada nggak tiang langit? Tiang langit dalam artian secara fisik tiang, beneran tiang. Tulisannya tiang langit kok gimana sih Bapak ini? Iya, Tulisannya kan? tiang langit. Emang tiang apa? Tiang listrik? Iya, maksudnya pengertian kita secara manusiawi tiang itu kan berarti kan benda tiang itu. Ya memang tiang. Lah apa lagi? Itu berupa apa bang tiangnya? Loh, lah ini pertanyaan saya. Ada nggak tiang langit? Abang Kalau pernah saya nggak lihat tiang langit? Pernah nggak lihat? Nggak pernah lah bang. Nih saya tunjukkan. Abang nggak pernah sih lihat tiang langit. Nih saya punya nih tiang langit tuh. Oke. Itu Bapak tuh harus percaya gitu loh. Coba. Mana ini host? Itu udah besar. Oke. Nah nih, tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Tiang langit nih, ya kan? Saya, oh kirain di Quran Pak. Sorry. Di mana ini? Di Ayub Pak. Di Ayub ternyata. Kirain di Quran. Wah, ini di mana Bible? Di Bible ternyata Walah. Waduh. Kok ada tiang langit bergoyang-goyang gimana ini Pak? Ini bahaya ini. Ya bagus lah. Nggak apa-apa. Oke bang, itu kan secara tulisan tiang Ya langit. memang harus gitu jawabnya. Kalau nggak gitu ya nggak bisa. Memang harus gitu. Iya. Oke. Betul itu Oke, Pak. oke. Saya sepakat dengan Bapak. Kali ini saya sepakat dengan Bapak. Oke, sejawab bang. Loh, udah sepakat kok ngapain dijawab? Saya sepakat dengan Bapak, udah. Oke. Ya udah, nggak apa-apa. Ya memang harus gitu jawabnya Bapak. Nah gitu. Sepakat saya. Kalau Itu nggak kalau gitu pasti pesawat- nggak bisa jawab. Bang Ardi, kalau pesawat terbang itu kalau tabrak tiang langit hancur nggak itu? Hancur. Waduh. Makanya sekarang tiang langitnya nggak ada, hancur itu, ditabrakin pesawat terus. Astagfirullah. Ini jadi gini ya memang teman-teman ya. Saya perhatikan kawan-kawan kita Kristen ini. Jangankan Al-Quran. Jangankan yang 100% firman Tuhan ketika disampaikan. Bible-nya sendiri saja kadang dibantah statementnya. Ketika Yesus menyuruh sembahlah Bapa, Lukas 48, yang mereka sembah malah Yesus. Ini ada apa sebenarnya dengan kawan-kawan kita Kristen? Kitab suci loh yang bilang. Keimanan kawan-kawan Kristen itu Bible itu kitab sucinya Lukas 48, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Disuruh sembah Bapa, malah yang disembah Yesus. Ini sebenarnya ada apa dengan kawan-kawan kita Kristen ini? Come on. Bang Madi, Bang. Yoi. Pak, Bapak percaya nggak Bible itu firman Tuhan, Pak? Bible itu firman Tuhan, ya percayalah bang. Oke, percaya. Oke. Nih, aku juga buktikan di sains. Sains ini, Pak, luar biasa sains ini. Gedein, Mas. Markus 16 nomor 18. Ya. Nomor 17. Oke. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ingat ya, orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Pertanyaan saya,
Wah, ngelek. Bang Ardi. Ngelek. ngelek. Ntar kita naikkan kembali Bang Ardi. Mana nih? Ngelek jaringan beliau tadi. Ada yang report mungkin bang. Enggak, jaringan dia, signal beliau, biasanya signal beliau. Tapi itu sebagai perumpamaan saja sih bang. Kalau saya mau jelaskan yang tadi itu dalam Alkitab itu berapa itu dijelaskan dalam bentuk perumpamaan. Jangan kita Ya, memang kan Bible itu 99,9% perumpamaan bang. Jadi ya gitulah. Sabar aja bang ya. Ya berarti ya sebenarnya Yesus itu juga perumpamaan Pak, perumpamaan Tuhan gitu loh. Berarti bukan Tuhan, kan perumpamaan. Enggak bang, bukan begitu. Contoh kayak gini. Oh, oke lanjut Pak. Pak di sini Pak, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan dapat celaka. Oke Pak, ini sains nggak ini Pak? Sains kan? Bible kan sesuai dengan sains, ya nggak? Apa betul itu nggak? Yang mana? Ini loh, mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ini sains kan, betul nggak? Di mana dalilnya Bang Ardi supaya Bang Ed buka juga Markus 16, 17, 18. Sesuai nggak Pak dengan sains? Sesuai lah, bener nggak? Mengusir setan-setan bagi mereka. Oke. Nah, secara sains ketika orang minum racun maut, secara sains ternyata menurut Bible orang tidak akan celaka, betul nggak? Oke. Betul nggak? Iya, artinya gini bang. Kalau iya oke. Kok Kalau diartikan pertanyaan nah, gini tulisannya jangan diartikan Pak. Tulisannya begini, ngapain diartikan lagi? Kan udah jelas. Oh iya oke. Mereka tidak akan mati. Oke. Betul Benar. kan? Benar. Coba sekarang Bapak minum racun, baygon lah minimal. Oke. Coba Bapak percaya nggak pada Yesus? Percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Apa saja tandanya? Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan dapat celaka. Silakan Pak. Mana baygon Pak? Baygon. Jangan diartikan begitu bang. Itu. Mulailah kemana-mana bang. Kacau pula bang. Kalau artinya gini bang. Artinya untuk orang yang artinya begini. Kita mau artikan gini bang. Nyawa dan sebagainya itu gimana? ada di tangan Tuhan. Nyawa dan nggak ada tulisan gitu. Tulisannya tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Itu tulisannya. Ya. Jangan dirubah-rubah Pak. Jangan dirubah-rubah. Oke. Bukan berarti juga di situ ada menyuruh minum racun kan? Ngapain juga mau minum racun bang? Loh ada itu. Sekarang saya tanya, minum itu Bukan oke. perintah, Bang. Sekarang saya tanya Pak, minum gimana? Emang di situ ada Itu ngapain minum juga itu mau kata kerja atau bukan? kata sifat bang. Loh, minum itu Bang. kata kerja bukan? Bukan. Hah? Minum kata sifat. Minum. Host. Yoi. Ada nggak yang mau beli jasa saya? Saya jual nih. Saya belajar puluhan tahun loh. Minum itu kata sifat loh. Saya buktikan. Nih saya buktikan ya. Minum itu kata sifat. Oke. Minum kata sifat. Jangkrik. Gedein Os. Iya. Jangkrik. Pak, kamus ya, langsung dari kamus ya. Ini minum. Minum di sini kata apa ini? Ini ada V, kita cek. Ini kata apa minum ini, Pak? Kata sifat.
Tapi penjelasannya itu Bang memasukkan air. Bang, tapi lagi ini loh kata sifat atau kata kerja? Saya tanya. Maksudnya gini, coba abang baca seluruh ampun, bah, ampun. Dah, ampun, Pak. Bang Ed, kita istirahat ya Bang Ed ya. Nanti besok kita lanjut ya. Iya Bang. Soalnya kalau kita lawak-lawakan terus sampai subuh ini, nanti kita tambah banyak dapat duit ini kalau gini. Iya betul Bang. Bang Ed, makasih ya. Mohon maaf ya kalau ada kekeliruan kata ya Bang Ed ya. Ya, saya juga sebagai host, selaku host, mohon maaf kepada Bang Ed. Ketika ada salah kata, mungkin menyinggung perasaan, mohon maaf ya Bang Ed ya. Ya saya juga minta maaf Bang. Terima kasih. Intinya tetap jadi Kristen yang baik ya Bang Ed. Tetap jadi Kristen yang baik ya. Siap sama Bang. Jadi Islam yang baik. Ya, makasih Bang Ed ya. Siap. Ya, thank you Bang. Yo. Thank you. Ya, Salam toleransi. Semuanya. Ya. Bang Ed satu putaran Bang Ed, maaf. Udah Bang, Boleh, udah. Bang Ed? Saya sudah capek Bang Hasan udah. Kita istirahat yuk. Thank you semuanya. Ya, sama-sama Bang Ed udah. Iya Bang, thank you Bang. Ya. Oke, thank you Bang Ardi. Ya. Yo. Selamat berpikir Bang Ed ya. Ya, oke, thank you. Ya, jujurlah dengan diri sendiri. Silakan. Saya akan jujur dengan apa yang saya miliki. Ada yang di bawah. Mantap. Ada yang di bawah bilang air yang kata sifatnya, air kata sifat kata dia. Mantap Bang Ed, mantap Bang Ed. Semangat ya, semangat belajar Bang. Thank you semuanya. Mudah-mudahan besok ada kesempatan umur panjang bisa lanjut belajar Bang ya. Amin Bang, amin. Ya. Soalnya ada tidak ada yang tahu Bang. Ya Bang, semua musuh orang beragama itu satu aja Bang. Iblis Ya, saja. betul. Mau ngomong Islam tadi kan. Lepaskan iblis dari dalam hatinya ya Bang ya. Ya. Bukan Bang. Lepaskan iblis dan doktrinnya Janganlah Bang. Abang mengarahkan begitu. Oke, udah Bang Hasan udah. Nah. Mau istirahat itu Bang Oke Ed. siap, siap. Lanjut Oke, Bang. thank you, Silakan, thank you. Bang. Bang Hasan standby di bawah aja dulu Bang Hasan ya. Waalaikumsalam. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan sini aja dulu Pak Hasan. Dah sini aja Pak Hasan. Aduh. Boh. Lu kemana? Iya, jangan sampai saya dikomplain lagi ndak komitmen Bang Ardi. Kawan-kawan muslim kan gitu. Kalau ada kawan-kawan muslim dinaikkan yang lain enggak, aku dikomplain lagi nanti. Enggak, mau ada yang disampaikan dulu barangkali. Oke, silakan. Gini aja, kita naikkan dulu yang lain ya, mungkin Bang Ardi, kawan-kawan muslim sebelum kita tutup. Mungkin ada yang mau dibicarakan gitu, mau dibincang-bincangkan sama kita di atas, silakan kawan-kawan muslim. Sekarang kawan-kawan muslim dikasih kesempatan nih. Gimana? Ya udah, Pak Hasan naik Pak Hasan. Pak Hasan naik, Pak Hasan. Pak Hasan. Assalamualaikum Pak Hasan. Assalamualaikum. Aduh, pusing saya Pak Hasan, pusing saya, asli pusing hari ini, emosi sebenarnya. Sebenarnya kalau mau jujur sebenarnya emosi. Tapi Saya ini sampai keringetan saya ini. ya Allah ya Rob, astagfirullahaladzim, ya gimana ya? Sampai keringetan saya ini padahal pakai kipas angin loh kan. Asli itu. Sama Pak Hasan, lagi di mana ini Pak Hasan? Di rumah satunya atau rumah kemarin? Di rumah tinggal. Oh, yang satunya. Ya. Rumah yang kemarin tadi saya tengok, ya alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah, siap. Jadi teman-teman, Pak Hasan ini luar biasa ya. Pada saat saya ke Bandung, saya disuruh nginep di rumahnya Pak Hasan dan nggak boleh bayar sama sekali. Udahlah dijemput, ya kan, diantar pulang, masya Allah, luar biasa Pak Hasan ini memang nggak pernah mungkin lupa lah seumur hidup. Betul. Udah komitmen Bang Fandi, Ustadz Ardiansa dan semuanya. Saya sudah komitmen selama rumah itu masih kosong dan ada debater muslim membutuhkan selama di Bandung, dipersilakan dengan catatan swalayan. Tapi gimana ya Bang Fandi ya? Kok bisa ya? Maksudnya gini loh, kok sampai kepikiran ya bisa jawab gitu ya? Aku aja loh ya, aku aja yang ya minimal
memang orang Islam kan terkenal dengan berpikirnya ya kan, berpikir. Aku aja yang mikir nggak kepikiran sampai situ. Kok bisa Itu ya? yang aku heran tadi Bang Ardi. Ada saja jawabannya. Walaupun tidak masuk, tidak kena jawabannya, dijawab aja. Aduh. Satu kata kunci yang dia pegang itu adalah kata tapi. Nah, itu dia. Jangkrik. Jangkrik. Ya udah kita naikkan kawan-kawan muslim yang lain ya, biar kita bincang-bincang. Ya sebelum udah, yang lain silakan naik nah. Aduh. kawan-kawan muslim. Nggak Jadi apa-apa. mulai sekarang pergilah itu adalah tulislah ya teman-teman ya. Ya. Betul. Mulai sekarang pergilah tuh tulislah. Dah. Biar nggak susah. Karena tadi saya komen itu kan tulisnya itu gini. Yesus berkata, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gua sedikit mau memberikan Bang Ardiansa kok ngelayanin anak TK gitu terus. Siap Bang. Semuanya tadi anak TK itu. Gua aja dibawa kesel. Kok bisa dilayanin sama Bang Ardiansa itu? Kalau Bang saya Peta. tuh dibuang. Assalamualaikum Bang Peta. Waalaikumsalam Assalamualaikum Peta. Insyaallah. Pak Peta ini juga baik teman-teman. Saya di Makassar dibawa ke rumahnya. Nah, bayangkan coba. Luar biasa. Amin. Kangen lagi. Kapan Tahun lagi depan kita dong. Tahun depan kan ke sana. kesini? Insyaallah amin. Pak Siap. Hasan juga pulang ya. Insya Allah Pak Haji, Iya, Pak Hasan juga lesu. mudah-mudahan ada rezekinya. Ya konkat tuh, papa letu gitu. Waduh. Amin. Udah. Pusing aku pusing. Udah. Itu bahasa Suryani. Nggak gini. Guruna, Dinda Tata. Apa kabar Dinda Tata? Tiansa. Ya lanjut. Mas Ardi. Alhamdulillah baik. Guruku banyak guruku nih. Ngomong dulu sebentar ya. Kok saya nggak bisa ini? Kok nggak bisa buka kamera gua? Nah, ini Aku undang. Silakan yang mau buka kamera silakan. Tapi jangan ada ini ya, rokok nanti kena. Tunggu. Aku mau nyimpulkan dulu ya. Aku mau buat kesimpulan dulu ya. Pak Peta, Pak Blaster, Pak Hasan, Ustaz Tata, Bang Acong, Bang Pujangga, Bang Fatur. Aku mau buat kesimpulan dulu dari perdiskusian kita. Kesimpulannya adalah satu, banyak sekali sih kesimpulan saya. Satu, kata makan sama dengan minum. Nah tuh. Satu, minum bakwan. Nah, tuh minum bakwan. Sekarang gitu ya, standarnya ya. Sepakat ya. Minum bakwan. Satu. Makan Dua. es. Dua. Oke, Makan susu. tulislah sama dengan pergilah. Sama. Sekarang sama. Tiang langit bergoyang-goyang. Ada juga itu. Udah Aduh, habis ditabrak pesawat. enggak begini. saya nggak ngerti ya kenapa kok. Udahlah, habis perkataanku. Yang lain. Aku tadi tuh gemes sebenarnya, pengen naik tapi Bang Bandi tuh aku bilang assalamualaikum, gemes juga gua tadi. Soalnya banyak yang minta naik, jadi kita tidak perhatikan semua. Puluhan orang loh itu di bawah yang minta naik. Iya, aduh. Siapa yang? Padahal saya suka orang-orang yang seperti itu. Saya ada yang, message personal. yang mengatasnamakan akademik tapi cara Izin dulu. Bang Peta izin dulu. Ini Bang Pujangga tadi mau ngomong. Bang Pujangga dulu. Apa yang mau disampaikan Bang Pujangga? Saya suka mendengar pengajaran tentang Izin yang lain di mute dulu mungkin ya. Yang lain di mute dulu ya, biar kedengaran apa yang dia bilang. jadi berdiskusi antara agama masing-masing. Saya lihat Mbak Mika kenal. Ya, terus saya sering undang itu, saya sering DM, saya sering panggil Mikana sama Livin untuk diskusi, tapi sampai sekarang tidak pernah berani mereka jawab panggilan saya. Mereka takut dengan panggilan saya. Lanjut. Saya mau melihat itu.
jika boleh undang mereka ke room. Saya dah message mereka dekat TikTok. Saya dah message. Tapi mereka berdua tuh, mereka tak berani. Mikana sama Livin. Tak berani. Saya message hari-hari mereka. Awak berani ke? Tak berani. Tak jawab. Semua saya message. Semua. Tak ada yang berani. Kalau berani sama Bang Ardi, nangis semua. Kata blender tuh berserak, berambus mereka, berambus. Saya selalu melihat mereka live tuh, cuma mereka mungkin jika diundang ke sini, saya rasa memang tak berani mereka, tak berani. Pakcik, mereka tak berani. Mikana sama Livin itu sudah ulang-ulang saya undang, mereka tak berani sampai sekarang. Oh, itu sajalah yang saya sampaikan. Terima kasih. Sama-sama Pakcik. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pakcik. Mungkin Acong dulu ya, Bang Acong dulu mungkin. Bang Acong, silakan dibuka mute-nya Bang Acong. Bang Acong. Oke, silakan Bang Fatur tadi mungkin mau ngomong. Baik, assalamualaikum saudara-saudara semua. Waalaikumsalam. Nah, ini ada yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya itu saya pernah diskusi dengan Mikana, dengan Edis. Ternyata saya ingat dengan pesan guru saya bahwasanya orang-orang di luar Islam itu meskipun kita pakai data selengkap apapun, mereka tetap tidak akan percaya. Karena apa? Mereka tidak mendapatkan hidayah. Yang pertama itu. Terus yang kedua, karena dari hati mereka itu yang sangat campur dengan kotoran, dengan batu yang keras, sehingga apa yang keluar dari mulutnya, dari pikirannya itu apa kita menyodorkan data, sehingga dengan mereka itu banyak yang dimanipulasi, maknanya banyak yang dirubah-rubah, sehingga untuk teman-teman itu ketika mengeluarkan dalil-dalil, lihat kondisi seperti itu. Karena apa? Kadang dalil-dalil itu dibuat menyerang kita balik dengan mereka-mereka. Karena ini pengalaman saya waktu itu, kan guru saya itu pernah didatangi satu pendeta, tapi guru saya itu nggak pernah ngomong apapun. Ingat ceritanya Kiai As'ad dari Situbondo, didatangi pendeta, diajak debat gini-gini nggak dilayani dengan kiai, diajak menghidupkan mayat dengan kiai nggak dilayani, sehingga suatu hari ada salah satu presiden yang datang ke pondok ya, ngundang Kiai As'ad. Habis itu apa? Kiai cuma bilang sama pendeta, nanti ikut saya ke istana. Nah dari situ rombongan presiden suruh berangkat sendiri, terus pendeta dengan kiai masuk ke kamar, nggak tahu apa yang terjadi. Sampai di istana baru pendeta itu menyadari. Nah itu baru mereka percaya dengan apa adanya hidayah, apa ada yang terkandung di dalam Al-Quran itu betul-betul nyata. Tapi ketika kita membahasnya, mereka nggak akan pernah bisa menerima dengan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Itu kejadian yang pertama. Terus kejadian yang kedua ketika saya di Bali, sama seperti mirip sama dengan itu, saya pernah bahas ini itu sampai nggak ada hasilnya. Baru ketika kita ajak pembuktian dengan hal-hal yang nyata, mereka baru sadar. Sadarnya mereka apabila sudah dibenturkan dengan hal-hal kejadian yang nyata, baru mereka akan sadar diri. Tapi kalau cuma pembahasan, itu malah akan dimanipulasi kitab-kitab
artinya yang nggak layak dijadikan layak seperti itu. Seperti itu tadi, apa itu minum racun itu. Sudah jelas-jelas kata kerja dijadikan kata sifat. Mungkin itu saja dari saya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Ardi izin, Bang Ardi sedikit ya. Mungkin kita bisa schedulekan ulang ya diskusi Bang Ardi ini. Karena ini sudah dua kali kesempatan kita berikan. Mudah-mudahan besok beliau bisa siap dengan jadwal yang sama ya. 19.30. Nanti saya coba WhatsApp Ovi biar pendeta Michael itu bisa hadir nanti untuk dialog. Nanti kita ganti tema atau tema yang sama, enggak apa-apa kita ganti, atau tema yang sama kalau dia sudah siap, enggak apa-apa. Mungkin gitu aja ya. Ini sudah 1.20 di sini. Anda peta. Anda peta di sama di sana kan kita 1.20. Di sini juga 1.20 tuh. Commute itu. Peta commute. Iya. 1.20 di sini. Iya sama di sini kan di Sulawesi, sama-sama kayak di Sulawesi. Kita dulu mungkin di Malaysia juga 1.20 ya, betul. Kita Malaysia rehat aja ya. Kita rehat aja gimana? Kita rehat dulu lah. Nanti kita lanjut besok lah. Ya, insya Allah besok sambung lagi. Oh, tanya, Besok. abang itu Malaysianya mana bang? Boleh tanya? Hah? Lu nggak ada yang Malaysia. Nggak ada yang Malaysia, nggak ada. Udah Nggak ada tulis Malaysia. enggak tadi. Saya paham lah cakap bahasa Malaysia. Wes. Ayo rehat Nggih, yuk. monggo sare-sare. Ya, Bang Ardi tutup atau catata tutup yuk. Ustaz Tata. Catata tutup, ayo besok lanjut lagi. Ustaz. Kan ada anunya di situ. Hah? Ada apanya? Nganunya. Ada tutupnya. Ada. Oke, apa yang kita sampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu manfaat, barokah, menambah keimanan kita semua ya. Amin. Juga kita tutup dengan kafaratul majelis karena kita jadikan dakwah kita ini mencari ilmu, sehingga kita tutup dengan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.